Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai final project kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 5. Slide next. Yang pertama dengan saya sendiri, Noramina, NPM dengan digit terakhir 042. Dilanjutkan dengan rekan saya, Purut. Jadi lalu nama saya Muhammad Firmansyah, NPM 022. Lalu dengan saya Riko Putra Anugrah dengan NPM 024. Lalu dengan saya Alif Hermansyah, NPM 030. Lalu selanjutnya saya Alviko Fordiansyah Sumanto dengan NPM 052. Baik. Selanjutnya kita di sini akan menjelaskan mengenai sistem ERD di rumah sakit. Nah, di sini kami sudah membuat studi kasus yang ada di rumah sakit. Untuk studi kasusnya yaitu Dinda sering mengalami mual-mual dan pusing karena terlalu sering makan mie instan. Awalnya ia meremehkan hal tersebut. Ia hanya minum obat toko yang diberikan oleh mamanya. Namun, seringkali ia masih tetap makan mie instan dan mengabaikan larangan mamanya untuk tidak makan mie instan lagi. Sehingga Dinda mual-mual lagi hingga muntah darah. Saat itu kondisinya semakin buruk. Obat apotek yang telah diberikan tidak membuat Dinda merasa lebih enakan. Karena itu, mama dari Dinda berpikir untuk membawanya ke rumah sakit Cantika untuk memeriksakan kondisinya. Saat tiba di rumah sakit, sebelum diperiksakan, mama Dinda harus mengisi formulir data diri Dinda sebagai pasien di rumah sakit tersebut. Next. Nah, untuk formulir data diri pasien sendiri itu sebagai berikut, terdapat nama, umur, dan lain-lain seperti yang tertera di gambar. Next. Untuk selanjutnya yaitu setelah mengisi formulir, Dinda diperiksa oleh dokter mengenai keluhan yang dicatat pada formulir pasien. Setiap dokter mempunyai data diri masing-masing. Data diri seorang dokter ditunjukkan pada gambar 2. Nah, di sini data diri dokter itu mencakup atribut ID dokter, nama dokter, alamat, nomor telepon, dan jabatan. Dan setiap dokter saat memeriksa pasien selalu didampingi oleh beberapa perawat. Selain dokter, perawat juga memiliki data diri. Data diri perawat ditunjukkan pada gambar ini yang ketiga. Nah, di sini data diri perawat ini mencakup atribut ID perawat, nama perawat, alamat, kemudian nomor telepon, jabatan, kemudian posisi. Saat diperiksa, dokter mengatakan bahwa Dinda harus rawat inap di rumah sakit agar kondisinya lebih membaik. Di rumah sakit Cantika terdapat beberapa jenis ruang inap yang bisa ditempati oleh pasien. Karena Dinda kurang nyaman dengan ruang yang ramai, akhirnya Mama dan Dinda memutuskan untuk memilih ruang VVIP dan mengisi formulir keterangan rawat inap sebagai prosedur dari rumah sakit. Formulir rawat inap ditunjukkan pada gambar 4. Nah, di sini formulir ruang inap rumah sakit Cantika itu mencakup atribut ID ruangan, jenis ruangan, nama ruangan, kemudian ID pasien dan nama pasien. Dan di situ terdapat tarif ruangan per hari. Selain itu, dokter juga memberikan resep kepada perawat untuk diberikan ke apotik agar nanti Bu Sarah dapat mengambil berbagai obat dari resep tersebut. Resep dokter yang diberikan ditunjukkan pada gambar 5. Nah, di sini resep obat mencakup atribut ID resep, nama resep, kemudian ID resep pasien. Untuk selanjutnya, saat mengambil obat di apotik, ternyata banyak sekali obat yang ada di resep tersebut. Dan Bu Sarah harus membayar semua obat yang ada di resep tersebut. Nota pembayaran obat
ditunjukkan pada gambar ke-6. Di situ mencakup atribut ID pasien, kemudian ada tanggal pengambilan. Di situ ada kode obat, nama obat, harga, dan total harga. Setelah 3 hari, Dinda dirawat inap di Rumah Sakit Cantika. Akhirnya Dinda diperbolehkan untuk pulang dan dirawat di rumah. Sebelum Dinda pulang, ia harus melunasi pembayaran rumah sakit dari ruang inap, obat, dan pelayanan rumah sakit yang ia dapatkan selama di rumah sakit. Nota pembayaran rumah sakit ditunjukkan pada gambar nomor 7. Di sini nota pembayaran biaya rumah sakit mencakup atribut ID nota, nama pasien, kemudian ruangan, jumlah biaya, dan pembayarannya berapa, kemudian kembaliannya berapa, dan metode pembayaran atau via pembayaran yang digunakan itu apa, dan ada tanggal pembayaran. Dari studi kasus tersebut dapat kita tentukan entitas dan atributnya. Entitas pasien dengan atributnya ada ID pasien, nama pasien, umur, alamat pasien, jenis kelamin, tanggal masuk, nama wali, dan posisi wali. Pada entitas perawat ada atributnya yaitu ID perawat, nama perawat, NIP, dan alamat perawat. Pada entitas dokter dengan atributnya ID dokter, nama dokter, NIP, alamat dokter, nomor telepon dokter, dan tarif dokter. Pada entitas ruangan dengan atributnya ID ruangan, nama ruangan, jenis ruangan, dan tarif ruangan. Pada entitas resep obat dengan atributnya yaitu ID resep dan nama resep. Pada entitas obat atributnya yaitu ID obat, nama obat, dan harga obat. Pada entitas invoice obat ada atributnya yaitu ID invoice obat, tanggal pembayaran, dan total harga. Pada entitas rekam medis dan atributnya itu ada ID rekam medis, diagnosis, keluhan, dan cek fisik. Pada entitas invoice ada atributnya yaitu ID invoice, kode invoice, jumlah biaya, tanggal pembayaran, bayar, kembali, dan via pembayaran. Pada entitas spesialis dokter ada atributnya yaitu ID spesialis, nama spesialis. Pada entitas kasir dan atributnya yaitu ID kasir, nama kasir, jam jaga, dan nomor telepon kasir. Untuk selanjutnya yaitu ERD-nya, sistem rumah sakit kami telah memiliki bentuk ERD untuk sistem database-nya. Berikut adalah ERD dari sistem rumah sakit kami. Nah, telah dijelaskan sebelumnya entitas dan atributnya. Untuk sekarang kami akan membahas untuk relationship dari entitas satu dan entitas yang lainnya. Nah, dimulai dari perawat di sini, perawat dan pasien itu memiliki relationship one to many, yang dimana satu perawat itu dapat memiliki banyak pasien. Lalu ada ruangan dan pasien. Nah, ruangan dan pasien ini memiliki relationship one to one, yang dimana satu pasien itu hanya memiliki satu ruangan. Lalu ada pasien dan dokter. Nah, di pasien dan dokter ini adalah relationship-nya itu one to many, yang dimana itu satu dokter memiliki banyak pasien. Selanjutnya ada dokter sama spesialis dokter, yaitu relationship-nya adalah one to many, yang dimana itu dokter memiliki satu dokter itu memiliki banyak spesialis. Nah, selanjutnya adalah pasien sama resep obat. Nah, yang dimana relationship-nya itu adalah one to one, yang dimana pasien itu memiliki
satu resep obat. Nah, di resep obat sama obat ini memiliki relationship one to many, yang dimana satu resep obat itu memiliki banyak obat. Nah, lalu ada pasien sama invoice obat, yang dimana relationship-nya adalah one to many, yang dimana satu pasien itu dapat memiliki banyak invoice obat, dan invoice obat memiliki banyak satu invoice obat memiliki banyak obat, yang dimana relationship-nya adalah one to many. Nah, lanjut, pasien dan rekam medis, yaitu relationship-nya adalah one to many, yang dimana satu pasien itu dapat memiliki banyak rekam medis. Nah, lalu ada pasien dan juga invoice, yaitu dengan relationship one to one, yang dimana satu pasien itu memiliki satu invoice, lalu invoice dan kasir itu adalah relationship-nya adalah one to one, yang dimana satu kasir itu dapat hanya memiliki satu invoice saja. Nah, untuk relationship dari entitas satu dan entitas yang lainnya adalah seperti itu. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah PDM. Jadi di sistem rumah sakit kami sudah sampai implementasi dari PDM. Monggo Mas Riko untuk share dari PDM-nya. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan PDM langsung dari Power Designer-nya. Jadi yang pertama di sini adalah tabel pasien. Jadi tabel pasien ini mengandung data-data dari pasien. Bisa di zoom Mas Riko. Jadi pasien ini punya beberapa kolom. Jadi kolom yang pertama itu ID pasien dengan tipe data numerik dengan tipe dan ID pasiennya adalah primary key dari pasien, tabel pasien. Lalu yang kedua ID ruangan. ID ruangan ini adalah foreign key dari hubungan pasien dan ruangan. Lalu ada ID invoice, sama hubungan antara pasien dan invoice. ID dokter, ID perawat, dan ID resep juga sama. Lalu ada nama pasien dengan tipe data varchar dengan panjang maksimal 100. Lalu jenis kelamin char 1, yang maksudnya nanti bisa dimasukkan L atau P. Lalu ada alamat pasien. Di sini masuk pakai data tipe data long varchar supaya bisa panjang atau teks. Itu lalu ada umur itu numerik tipe datanya. Nomor telepon pasien kita pakai varchar karena lebih efisien daripada harus pakai number. NIK juga sama pakai varchar. Lalu ada nama walinya, posisi wali dan tanggal nama wali dan posisi wali tipe datanya adalah varchar dengan maksimalnya 100, dan tanggal masuk kita pakai timestamp yang adalah tipe data khusus untuk date time. Selanjutnya ke invoice. Jadi invoice ini adalah tabel untuk transaksi user ke rumah sakit tadi. Ada beberapa kolom di sini. Yang pertama ID invoice yang adalah primary key-nya, lalu ID pasien, FK ke tabel pasien tadi, lalu ada ID kasir, FK ke tabel kasir. Lalu ada kode invoice. Kode invoice ini tipe datanya varchar 100 maksimalnya. Lalu jumlah biayanya juga pakai varchar, tanggal bayarnya pakai timestamp, bayarnya pakai varchar, kembaliannya pakai varchar, dan via pembayarannya juga pakai varchar dengan maksimalnya 100. Selanjutnya ke kasir. Jadi kasir ini ada hubungan dengan ID invoice, maksud saya dengan tabel invoice, sehingga punya FK ID invoice sini. Lalu juga ada ID kasir dengan yang adalah primary key dari kasir tabel ini. Lalu juga memiliki kolom bernama nama kasir yang bertipe data varchar 100. Lalu ada jam jaganya, timestamp, dan nomor telepon kasirnya dengan tipe data varchar 100. Selanjutnya ke perawat.
Baik, tabel perawat di sini memiliki ID perawat dengan yang adalah PK-nya, lalu ada nama perawat dengan tipe data varchar 100, NIP-nya juga pakai varchar 100 dan alamatnya pakai long varchar atau teks. Selanjutnya ruangan di sini juga memiliki hubungan dengan pasien. Di sini ada foreign key ID pasien. Lalu ada ID ruangan yang adalah PK-nya, primary key-nya, lalu nama ruangan dengan tipe data varchar 100, jenis ruangan varchar 100, dan tarif ruangannya juga pakai varchar 100. Selanjutnya ke dokter. Jadi di sini dokter itu punya hubungan dengan pasien. Dokter itu one to many dengan pasien. Makanya si dokter ini tidak punya foreign key dari pasien. Jadi yang menyimpan foreign key-nya di pasien. Lalu tabel dokter ini memiliki beberapa kolom. Yang pertama ID dokter sebagai PK-nya, lalu NIP-nya dengan tipe data varchar 100, maksimal length-nya 100, lalu ada nama dokter. Nama dokternya di sini juga pakai varchar 100. Lalu ada alamat dokter dengan long varchar atau teks. Lalu ada tarif dokter varchar dengan panjangnya 100 dan nomor telepon juga pakai varchar dengan panjangnya 100. Selanjutnya ke spesialis dokter. Di sini dokter juga memiliki spesialis tersendiri. Jadi hubungannya di sini adalah one to many dengan spesialis dokter. Jadi ID dokter di sini ada karena spesialis dokter dan tabel dokter tadi memiliki hubungan one to many. Lalu di sini ada ID spesialis dengan sebagai primary key-nya dan nama dokternya dengan tipe data varchar dengan maksimal 100. Selanjutnya ke obat dan resep obat. Sini resep obat memiliki hubungan dengan pasien sehingga memiliki foreign key ID pasien, lalu ada primary key-nya, ID resep, dan kok nama kolomnya salah satu kolom terakhirnya adalah nama resep dengan varchar 100. Dan juga ada tabel obat di sini. Tabel obat ini mengandung data-data tentang obat dan memiliki beberapa hubungan dengan tabel lain seperti tabel invoice obat dan tabel resep. Jadi resep tadi memiliki banyak obat sehingga FK-nya ada di obat. Lalu juga nanti ada invoice obat, ini juga one to many itu obat. Lalu ID obat sebagai primary key, lalu ada nama obat dengan tipe data varchar 100 maksimalnya dan harga obat juga pakai varchar 100. Lanjut ke invoice obat. Di sini transaksi untuk setiap pembelian obat juga terekam dengan adanya tabel invoice obat. Jadi tabel invoice obat ini berguna untuk merekam transaksi antara pasien dengan apa saja yang dibeli atau obat apa saja yang pernah dibeli oleh pasien. Jadi pertama ada kolom ID invoice obat dengan tipe data numerik sebagai primary key-nya, lalu ada ID pasien. Jadi invoice obat ini memiliki hubungan dengan ID pasien. Lalu total harga, di sini ada total harga, kita menggunakan varchar 100 dengan tanggal pembayarannya dengan tipe data timestamp. Selanjutnya ke rekam medis. Ini kita miliki juga tabel rekam medis apabila pasien itu pernah ke RS Cantika ini, jadi kita sudah bisa tahu apa saja riwayat penyakit dari sang pasien. Jadi di sini di rekam medis ada ID RM atau ID rekam medis yang adalah primary key-nya, lalu ID pasien yang adalah foreign key antara rekam medis ke pasien, hubungannya adalah one to many. Lalu keluhannya yang adalah long varchar atau teks, diagnosa, dan cek fisik juga sama teks. Baik, sekian penjelasan dari PDM. Monggo selanjutnya ditutup. Baik, sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.